Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan pelajari prakarya. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kerajinan tekstil. Oke. Sebelum memasuki materi, baiknya kita mengetahui apa sebenarnya itu kerajinan tekstil. Oke. Kerajinan tekstil merupakan sebuah kerajinan yang menggunakan bahan utama berupa tekstil. Ingat, tekstil sendiri itu merupakan hasil olahan dari serat ya, baik berupa benang ataupun kain. Itu namanya tekstil ya, hasil olahan dari serat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mengenai kerajinan tekstil. Oke, yang pertama itu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi penghias. Artinya, kerajinan itu dibuat semata-mata hanya untuk hiasan. Baik itu dipajang di ruangan ataupun tempat-tempat tertentu sebagai hiasan. Ingat ya? Contohnya ada hiasan dinding. Ini biasanya dipasang di dinding. Ingat ya, fungsi penghias artinya semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan. Dia tidak memiliki makna selain untuk hiasan. Kemudian selanjutnya, fungsi benda pakai. Berarti kerajinan itu dibuat untuk tujuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana atau pakaian ya, tas dan aksesoris. Aksesoris bisa kalung, cincin, gelang, anting, dan lain-lain. Ini ada contoh sebagai fungsi pakai ya. Ini ada kalung dan baju. Itu sebagai fungsi pakai. Kemudian selanjutnya fungsi kelengkapan ritual. Berarti kerajinan itu mengandung simbol-simbol yang biasa dianggap memiliki kekuatan magis atau kepercayaan spiritual. Nah, contohnya ulos. Itu ulos berupa kain tenun ya, yang biasa dipakai pada upacara pernikahan, pemakaman, atau pesta adat. Nah ini, dia itu memang hanya untuk kelengkapan ritual. Ini sarung batik yang biasanya dipakai pada upacara pernikahan. Sarung kain tenun ya. Kemudian selanjutnya fungsi simbolik. Berarti kerajinan tekstil itu memiliki simbol-simbol tertentu yang memiliki nilai spiritual atau biasa disebut memiliki kekuatan magis atau kekuatan spiritual. Nah, contohnya tapestri, tenun, dan batik. Itu motifnya itu memiliki simbol-simbol tertentu ya. Ini ada contohnya, ini ada berupa simbol yang dipercaya ini memiliki kekuatan magis. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat perbedaan antara fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Nah, ini ada contohnya di sini ada sapu tangan. Nah, ini sapu tangan ini memang dibuat polos ya. Ini dibuat polos karena memang hanya untuk dipakai semata-mata. Nah, ini ada tambahan lagi, ada ornamen berupa bunga ya. Ini ditambahkan di tengahnya. Nah, ini biasanya masih digunakan. Nah, ini ada lagi lebih banyak hiasannya ya, lebih menarik. Nah, kalau yang seperti ini biasanya memang hanya untuk dipajang, tidak untuk digunakan. Berarti kalau benda pakai biasanya itu hiasannya lebih sedikit ya. Kalau memang untuk fungsi hias, berarti hiasannya itu lebih banyak, mengutamakan nilai estetika atau nilai keindahan. Kalau benda pakai biasa mengutamakan kegunaannya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Oke, yang pertama itu keunikan bahan.
Berarti ini memiliki sebuah keunikan, memiliki ciri-ciri tertentu yang biasanya tidak dimiliki bahan lain. Contohnya, jika menggunakan sutra, serat dari ulat sutra ya, pasti berbeda dengan serat yang berasal dari domba, bulu domba, atau serat tumbuhan. Dia itu memiliki karakter masing-masing, memiliki perbedaan ya. Itu namanya keunikan bahan. Bahan-bahan itu memiliki karakter-karakter sendiri, berbeda dengan bahan-bahan lain. Kemudian yang kedua, keterampilan tangan. Berarti kerajinan itu dibuat dengan menggunakan tangan ya, manual, tidak menggunakan mesin. Ingat ya, setiap kerajinan itu menggunakan keterampilan tangan, tidak dibuat secara manual. Oke. Kemudian selanjutnya unsur estetik atau unsur keindahan. Benda kerajinan itu mengutamakan nilai keindahannya. Ingat ya, memiliki keindahan. Kemudian selanjutnya ada unsur hiasan. Nah, ini kalau unsur hiasan itu mengutamakan untuk mempercantik ya, atau biasa disebut ornamen. Oke, bisa dipahami ya. Kalau estetika itu mengutamakan keindahan. Kalau hiasan berarti dia itu hanya untuk tambahan untuk mempercantik ya. Bisa dipahami? Oke, untuk materinya mungkin sudah cukup mengenai kerajinan fungsi hias, yaitu prinsip, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Oke. Kemudian untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Yang pertama itu jelaskan fungsi kerajinan tekstil. Sudah tadi ya dijelaskan ada 4 fungsinya. Kemudian tuliskan prinsip kerajinan tekstil. Nah, ini juga ada 4 ya. Oke, mungkin cukup sekian materinya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.